Tanpa dirimu sadari, jiwamu dan jiwanya terkoneksi. Jadi ini siapa yang terkoneksi dengan jiwamu? Halo, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick Card Reading. Jadi ini adalah pilih kartu untuk ngebahas tentang siapa yang saat ini terkoneksi dengan jiwamu. Pesan-pesannya seperti apa? Kalau kamu baru di channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Kalau masih mikirin tentang seseorang atau ada seseorang di hatimu atau di pikiranmu, hempaskan dulu. Karena fokusnya ke diri sendiri. Jadi latih intuisi. Jadi dengar bisikan hati ya, bukan hanya keinginan. Tarik nafas, tahan, sebutkan pertanyaan dalam hati, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Nanti ada pilihan dari 3 pilihan ini yang menarik dirimu. Kalau mau pilih lebih dari satu, it's okay, gak masalah. Cuman make sure kalau pilihan yang pertama pengen kamu pilih itu dibaca dulu, gitu, dilihat dulu. Ini adalah timeless reading. Kita tidak terbelenggu oleh waktu, jadi kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Kalau misalnya disclaimer lainnya, aku tulis aja di bawah, bijak. Nanti kalau aku nyebutin soal zodiak juga cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Oke. Pilihan pertama, sengaja aku balik agar memudahkan untuk memilih. Sometimes kalau milih yang asal pun karena udah sering pakai intuisi itu malah paling bener biasanya. Yang paling pertama aja. Pilihan kedua. Pilihan ketiga. Kamu bisa pause video untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo my love, untuk yang pilih pilihan pertama, jadi ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Kita langsung lihat, nanti aku bakal lihat ciri-cirinya, jiwanya kayak gimana, koneksinya seperti apa, oke? Siapa yang terkoneksi dengan jiwamu? Ada the well, oke. Ada the King of Swords sama ada the Five of Cups. Pertama kalau aku lihat, ini orang emang niat untuk memanggil dirimu ya. Jadi kemungkinan besar memang sudah memperhatikan diri kamu dan udah kenal sama dirimu. Jadi dia itu sosok orang yang mungkin ada penyesalan atau ada kesalahpahaman yang pernah terjadi antara kamu sama dia yang mengakibatkan hubungannya tidak baik gitu. Five of Cups biasanya ngomongin soal remorse, penyesalan, kekesalan, kesedihan lah gitu. Nah, di sini kalau aku lihat the Five of Cups itu fasenya single. Kalau dari segi status aku ngeliatnya dia lagi sendiri banget, sometimes ngerasa kesepian. Cuman karena dari the well ini kayak selalu meniatkan diri untuk seperti memanggil dirimu atau mencari keberadaan diri kamu gitu. Cuman kalau aku lihat di sini ada energi antisipasi. Kayak sudah mengkalkulasi atau memperhitungkan kalau dirimu akan memang hadir dalam hidupnya dia. Terus juga ada yang memang berharap, berdoa, manifestasi gitu. Jadi memanifestasi kehadiran dirimu. Cuman kalau aku lihat di sini, the King of Swords itu kan melambangkan sosok orang yang very logic ya gitu. Jadi dia tidak menganggap apa yang dia rasakan itu sebagai intuisi. Dia lebih seperti menganggap ini adalah pikiran-pikirannya dia gitu. Jadi banyak overthinking tentang keadaan-keadaan dirimu dan dirinya, yang akhirnya kayak dapat sinyal nih dari semesta, dikasih informasi tentang dirimu gitu. Jadi kalau aku lihat jiwanya sama jiwamu terkoneksi itu ngasih banyak dia informasi gitu. Contoh misalnya kayak dia dapat ngerasain atau sensing apa yang kamu rasain gitu, energi kamu seperti apa gitu. Balik lagi, ini adalah orang yang very logic, jadi tidak menganggap itu sebagai kita ngebaca energi gitu atau kita ngerasain energi orang lain gitu. Cuman makanya dia itu seperti kayak menimbang-nimbang gitu. Ada perasaan-perasaan yang kayak menunggu, ini benar nggak ya aku perasaannya kayak gini gitu, ini benar nggak ya pikiran aku kayak gini, aku dapat pengetahuan kayak gini benar nggak ya gitu.
aku ngeliatnya orangnya juga jujur, tipenya straight to the point. Jujur banget. Sometimes dia tipe orang gini, kadang-kadang kalau orang yang terlalu jujur, dia agak sulit untuk memfilter kata-katanya dia gitu. Jadi kalau misalnya memang dia nggak suka ya dia nggak suka, dia suka ya dia suka gitu. Jadi mungkin dianggap atau diproyeksikan seperti sosok orang yang agak mean, agak galak gitu lah, dari cara dia berbicara, cara dia berpikir, cara dia berkomunikasi gitu. Karena dia bukan tipe orang yang suka membuai orang lain dengan kata-kata manis ya. Aku bakal lihat siapanya, ada jarak jauh antara kamu sama dia, jadi yes, far away from you. Dia nunggu kamu loh. Nih keywordnya adalah antisipasi, menunggu gitu. Sabar menunggu. Sebenarnya dia bukan tipe orang juga yang getol banget mengejar seseorang ya. Dia tuh kayak berharap dirimu yang open up duluan, baru oke, ini gimana nih caranya maju nih biar make sense gimana nih gitu. Cuman kalau aku lihat very romantic person sebenarnya. Orangnya romantis tuh karena memang cara dia mengungkapkan cinta bukan hanya pakai kata-kata ya gitu. Pakai action, pakai giving you something tipenya. Terus di sini kalau koneksinya sebenarnya dia juga mempertanyakan ini koneksi apa ya gitu. Cuman saat dia manifestasi, berdoa atau meminta sama Tuhan untuk mendapatkan jawaban, dia mendapatkan informasi tentang dirimu gitu. Ada jarak antara kamu sama dia, jadi kemungkinan ini bisa jaraknya antara usia. Ada juga yang jaraknya itu literally tempat tinggal. Ada juga yang jarak perbedaannya tuh secara energi level atau lingkungan sekitar. Ada juga yang status sosial yang berbeda gitu, latar belakang yang berbeda. So ada yang antisipasi ngeliat sosmed kamu lagi ngapain gitu, kayak nunggu-nunggu updatean tentang dirimu. Jadi kalau aku lihat memang masih ada jarak ya antara dirimu dan dirinya. Kita bakal lihat ciri-cirinya di sini. Ya, pernah ada sesuatu yang pernah ada sesuatu yang terjadi, bisa salah paham, dia yang salah paham atau kamu yang salah paham, yang akhirnya membuat jarak antara kamu sama dia gitu, ada batasan. Yang aku sensing dari dirimu, kamu juga tidak terlalu mau ya sama orang ini, tidak terlalu fokusin banget ke dia gitu. Cuman ada beberapa orang dalam hidup ini yang hadir atau dihadirkan Tuhan di dalam hidup kita untuk kita belajar, atau ada reasonnya, ada alasannya lah, ada story-nya gitu. Kalau kita abaikan terus, kita nggak akan pernah bisa lulus gitu loh dari pelajarannya gitu. Jadi so what I see di sini, kenapa masih ada koneksi atau memang jiwanya terkoneksi satu sama lain, karena helping each other to grow, bantu satu sama lain buat growing. Ciri-ciri lainnya, orangnya tuh pembawaannya tenang, santai, wanginya enak banget. Wanginya tuh tipe-tipe wangi yang menenangkan, yang bikin kita calm, bikin kita pengen nempel gitu. Cuman dia loh seseorang yang kelihatannya emang dingin, kelihatannya sebenarnya orangnya care banget gitu. Overthinkingnya suka berlebih. Orang kalau misalnya nggak care, dia nggak mungkin overthinking gitu. Jadi karena dia care-nya berlebihan, jadinya overthinking, tapi apa yang disampaikan keluar, entah dari kata-kata, dari action, kadang-kadang suka disalahpahamin gitu. Ini bukan, kalau aku lihat ini bukan hubungan yang bukan hubungan yang cuma hahi aja ya kalau aku lihat. Because yang dia offering ke kamu atau yang dia mampu buat kasih ke kamu itu lebih dari konsep cinta atau sayang kalau aku lihat. So, kalau kamu nanya ini koneksi apa, kemungkinan memang ada koneksi percintaan. Because dari dianya sendiri punya feeling atau punya perasaan yang cukup dalam gitu. Nah, saking dalam yang kadang-kadang dia tidak bisa memahami gitu. Karena yang tadi aku bilang, dia kan logika banget nih orangnya. Sementara kalau perasaan kan hati, batin gitu. Nah, ini yang buat dia agak kacau gitu. Nah, yang aku lihat, ini ada 12 Wands 2 kali. Ini bisa kamu yang kepoin juga atau dia yang kepoin kamu sih. Cuman memang ada ada bantuan dari sosial media yang jadi bahan buat kepo-kepoan. Terus kalau aku lihat di sini juga
kemungkinan emang tempat tinggalnya jauh ya dari tempat tinggal kamu, jadi nggak bisa bener-bener langsung ketemu gitu, tatap-tatapan gitu, jadi memang ada jarak. Banyak yang dia pengen omongin tapi nggak bisa diomongin gitu, jadi kan nggak mungkin ya kalau misalnya tiba-tiba tuh datang cukup ngomongin semuanya sementara belum ada kejelasan mau di welcoming atau enggak, mau disambut atau tidak gitu. Jadi banyak yang tertahan, itu ngerasa kayak, kalau aku ngeliatnya kayak dia kecekek gitu loh rasanya, pengen ngomong sesuatu tapi nggak bisa. Kita bakalan lihat dari sini. Ada energi Libra, Gemini, Aquarius. Ada energi Pisces, ada energi Aries lewat Sagittarius, Scorpio, Cancer. Kalau dari physically, what I see di sini, mukanya tuh kalau jenis raut mukanya tuh ada raut-raut yang melankolis, puppy's eyes gitu. Jadi matanya tuh kayak bikin orang kasihan kalau lihatnya. Terus juga kalau lihat segi tingginya beda sama dirimu, yang bisa dia lebih tinggi. Terus yang kelihatan di sini ada jarak usia juga untuk beberapa dari kalian. Cuman yang jelas ini jarak perbedaannya dari segi style, penampilan itu juga mungkin tadi karena beda usia gitu. Cuman memang berbeda dari latar belakang itu akan sangat mempengaruhi penampilan ya. Kayak kita biasa ngeliat orang yang kayak gini gitu. Sementara kalau dari background yang berbeda, penampilannya juga pasti akan berbeda gitu. Contoh biasanya kamu pakai baju yang casual, sementara dia keluarganya selalu pakai pakaian formal, kan itu ada perbedaan di situ. Gitu. Mahavatara Babaji, soul expansion. Your consciousness is expanding. You understand the connection between all things. Pintar orangnya. Pintar sekali. Dia kemungkinan punya akademik yang bagus. Jago di akademiknya. Cuman kalau aku lihat di sini dia orang yang suka dan mau belajar banget gitu. Cuman mungkin memang kalau awal-awal yang namanya dari perjalanan kita dewasa pasti akan ada perubahan ya. Jadi untuk kalian yang udah kenal, dia berubah sekali dari segi pola pikir di sini. Dia sudah mulai memahami koneksi kamu sama dia. Mercury, open communication. Get a weight off your chest, speak up with love and be heard. Ini kalau kamu juga ngerasa kayak tertekan dadanya, kayak kecekek gitu, pengen ngungkapin sesuatu tapi nggak bisa ungkapin, karena jatuhnya kayak kamu ngerusak throat chakra kamu sendiri kalau kamu nggak bisa ngungkapin apa yang kamu pengen gitu. Jadi apa yang kamu pengen sampaikan. Open communication, kalau misalnya memang kamu mau berkomunikasi, open up gitu. Ini ada sesuatu yang tertahan di dadamu, coba nih terbuka. Kalau aku lihat dia sosok orang yang mampu untuk berkomunikasi kok gitu, mampu untuk memahami komunikasi kamu apa. Shoes, ya latar belakang berbeda, lingkungan juga berbeda kamu sama dia. Mungkin dia juga tempat tinggalnya agak di dataran tinggi ya. And then kamu dealing sama sosok orang yang saat ini di fase bertapa, di fase sendiri, di fase untuk kontemplasi sendiri. Kalau yang aku lihat di sini juga ada yang facing atau menghadapi problem. Jadi saat dia menghadapi problem itu kayak bertubi-tubi gitu loh, semesta nyentilnya. Nah saat disentil sama semesta bertubi-tubi itu ibaratkan kayak third eye kita bisa terbuka, pemahaman kita atau kesadaran kita terbuka lah gitu. Jadi diguncangkan sama semesta biar melek. Pas melek, oke, ternyata gini. Terus yang aku lihat di sini juga dari segi lifestyle, dia punya lifestyle yang agak lavish gitu loh, karena dia suka menghadiri tempat-tempat yang bisa dibilang eksklusif gitu. Ini ada lagu-lagu yang mungkin bisa menggambarkan isi hatinya dia. Pretty When You Cry, Lana Del Rey, sama Breaking Up Slowly, Easy On Me, Adele, sama Addiction, Kanye West. Aku bakalan lihat dari Lenormand-nya untuk the outcome of the situation.
What I see di sini ada potensi buat having romance ya. Cuman potensinya datang saat ngerasa sukses. Dia ngerasa sukses, kamu ngerasa sukses, dan ada intensitas dalam berkomunikasi. Dan kebahagiaan, keindahan hubungan kita sendiri yang buat gitu. Kalau kamu tidak ada niat dan maunya dia aja gitu, dia aja yang usaha gitu, aku mau usaha, sama aja sebenarnya gitu. Jadi saling-saling, karena di sini ada jalannya, tinggal manusianya mau nggak gitu. Ibaratkan kayak semesta ngasih tanah nih, kalian berdua membangun rumah, ya udah bangun bersama gitu, fondasinya masing-masing bangun gitu. Jadi semesta ngasih jalan, wadah gitu, kamunya berdua sendiri gitu gimana usahanya. So this is your reading, thank you for watching. Kalau misalnya mau request silahkan komen di bawah. Kalau kamu tak berlanjut bisa buka reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Halo my love. Ini kayak pilih pilihan kedua. Jadi ini adalah kartu tarot dan oracle card yang aku sudah pilih saat meditasi tadi. Kita nanti juga bakal lihat ciri-cirinya, dia energinya kayak gimana. Oke. Jiwanya terkoneksi dengan jiwamu. Ada the Hangman. Lalu ada the Ace of Cups. Oke. Sama ada the Hermit. Oh well. Dia adalah sosok orang yang introvert. Saat ini lagi di fase introvert juga gitu. Bukan berarti kayak dia seumur hidup sendirian, enggak. Ini dalam fase introvert, karena the Hangman itu biasanya orang-orang yang ngalamin fase spiritual awakening kemarin gitu. Sekarang udah mulai kesadaran nih gitu, udah mulai sadar nih sama kemampuan diri dan spiritualnya. Lalu ada juga yang ngalamin fase tadi, jadi the Hermit, fase menyendiri untuk kontemplasi. Udah bener nggak ya jalanku gitu. Beberapa dari mereka itu di dalam proses perkenalan sama spirit guide-nya dia gitu. Ada yang kayak ngerasain sosok yang hadir untuk menjaganya. But the Hermit itu adalah simbol kemandirian. Jadi dia adalah sosok orang yang mandiri, tidak bergantung sama orang lain, sama kebahagiaan, soal kebahagiaan. Orang baru, kamu belum punya hubungan apa-apa sama dia. Kalau aku lihat, jadi belum starting relationship apa-apa gitu, kayak belum ada romance. Ace of Cups itu juga melambangkan sosok orang yang bahagia sebenarnya. Kalau di masalah percintaan dia punya kebahagiaan sendiri. Nah, hadir itu ke dalam hidup kamu membagi kebahagiaan. Ini ada perasaan baru gitu. Perasaan baru yang muncul. Jadi benar-benar baru-baru banget perasaannya muncul ke kamu. Dari yang aku lihat saat perasaan yang muncul, baru ini dikasih banyak informasi tentang dirimu gitu. Nah, informasinya karena energi the Hangman langsung ya ke dia. Energi kamu kayak gimana, jiwa kamu kayak gimana gitu, potensi kalian berdua seperti apa. Ini kayak konsep di download lah gitu. Informasi di-download langsung ke dia gitu. Dan gini, kalau aku lihat the Hangman itu adalah seseorang yang pasif. Sama the Hermit juga kan agak kayak keong masuk ke dalam cangkang nih energinya. Tapi bukan berarti dia tertutup gitu. Dia mencoba untuk memahami, karena ini fase observasi. Walaupun di sini perasaan yang meluap-luap, dia harus tahu dulu nih, ini perasaannya valid atau bakalan perasaan yang cuma datang sesaat atau tidak gitu. Kalau Hangman juga menggambarkan seseorang yang memang niat untuk mencari pasangan jiwanya gitu. Kalau aku lihat, dia niat untuk mencari kebenaran gitu. So, bakal lihat lagi di sini ada the Five of Swords. Dia observasi banget ya. Kalau aku lihat ini banyak perbedaan kamu sama dia. Ya, dia banyak banget cari tahu tentang diri kamu, mencoba untuk memahami diri kamu lebih dalam lagi gitu. Bisa cari observasi atau cari informasi saat observasi, bisa cari informasi dari teman-teman dirimu, atau bisa cari informasi dari sosmed, bisa cari informasi dari spirit guide-nya dia gitu. Yang aku lihat di sini dia menunggu. Jadi bukan di fase yang pengen gerak gitu. Karena dia masih tadi memahami ini perasaannya beneran ada, perasaan yang muncul karena memang
ada sesuatu yang berarti, atau karena memang lagi fase kesepian nih gitu, atau lagi di fase-fase yang galau-galau nggak jelas nih gitu. Jadi lagi memahami nih sesuatu yang real atau tidak. Kamu sama dia ini ada perbedaan ya. Ini kalau aku lihat dia harus usaha banget kalau ke kamu. Pertama, usaha untuk gini, kemungkinan banyak dari mereka itu yang mungkin udah sounding atau udah curhat nih ke teman-teman gitu. Dari lingkungan pertemanannya banyak yang kayak tidak terlalu support gitu, atau bahkan dia harus bertahan sama pendapatnya dia dibanding kayak logika dari temannya gitu. Dan kalau aku lihat di sini dari energi The Five of Wands, dia nggak takut sih kalau aku lihat dari opini-opini orang lain. Dan selain itu kalau aku lihat juga ada konflik. Pernah ada konflik, atau memang tadi konflik di batin ini real atau tidak. Koneksinya sama dirimu sebenarnya bisa jadi support system yang baik untuk kalian berdua ya. Dia punya banyak knowledge, pengetahuan yang bisa di-sharing ke kamu dan vice versa. Gitu. Di sini perlindungan tuh konsepnya juga bukan cuma ngelindungin badan ya, tapi juga melindungi energi gitu. Dari energinya dia terkoneksi sama spirit guide-nya dia, terkoneksi sama spiritualnya dia, energi dia tuh bisa protect your energi juga gitu. Di sini energinya ada warrior, tapi energi warrior yang kalem, tenang. Bukan warrior yang, atau bukan energi yang ngejagain yang kayak percikan api gitu. Malah mengundang konflik. Jadi ada perbedaan energi di sini. Lalu menunggu banget. Kita lihat ya ciri-cirinya. Ada perbedaan usia antara kamu sama dia. Ada Hermit lagi. Aku bukan ngetawain kamu, tapi aku ngetawain readingan. Jadi divalidasi terus menerus ini ya. Jadi kalau dari segi ciri-ciri, dia tuh sosok orang yang kalau anak zaman sekarang ngomongnya Sigma. Iya, kalau Gen Z kan ngomongnya Sigma. Aura plus 2000. Jadi dia punya aura yang penyendiri, tapi kayak ada energi pemimpinnya. Very cool person. Kayak bukan sosok orang yang mencari validasi atau popularitas, tapi sebaliknya, walaupun dia menyendiri, walaupun dia kayak berjuang sendiri atau surviving sendiri gitu, dia bisa jadi pemimpin gitu, malah lebih kayak punya kebijaksanaan, malah lebih ditakutin ibaratkan, malah lebih dihormati gitu. Terus di sini kalau aku lihat ini tipe-tipe orang yang cool gitu, kalau dilihat cool banget. Dan dia tipe orang yang dominan ya. Terus kalau dari segi penampilan, aku ngelihatnya tadi karena tidak membutuhkan validasi dari orang lain, stylenya dia tuh effortlessly gitu, tanpa dia berusaha untuk kelihatan keren, tetap jadi keren gitu. Mau pakai kaos sama celana aja udah kelihatan oke banget. Karena dari penampilannya, dari auranya, dari glowingnya dia gitu. Ini adalah tipe orang yang kalau dari segi penampilan atau wajah itu cakep, tapi nggak ngerasa cakep. Pernah lihat nggak orang kayak gitu? Jadi bukan karena minder, karena memang egonya tuh dia turunin banget gitu. Jadi tidak merasa kalau ya udah banyak yang cakep, lebih cakep daripada dia banyak gitu. Tidak perlu untuk mencari validasi gitu, ibaratkan. Bukan tipe orang yang narsistik. Kalau kamu lihat sosial medianya, itu yang follow dikit, dia following orang juga dikit, terus juga jarang ngepost. Dia tipenya sosok orang yang tadi tidak mencari validasi dari sosial soalnya. Terus di sini perbedaan usia ya antara kamu sama dia, bisa kamu yang lebih muda atau kamu yang lebih tua. Cuman karena perbedaan usia ini nggak beda sampai beda generasi kok, tenang. Cuman karena perbedaan memang ada perbedaan kedewasaan akhirnya gitu. Terus di sini tinggi badan juga berbeda. One I see di sini dia juga orang yang tipe yang suka jalan-jalan ke sana kemari ya gitu, juggling antara kesibukan yang ini sama kesibukan yang itu. Dan kalau kayak gini
dia punya choices. Jadi bisa ada orang-orang di dalam hidup ini yang dikasih rezeki sama Tuhan bisa milih gitu. Kamu pasangan yang kayak gimana gitu, mau pilih A apa sih B gitu. Kalau aku lihat bukan berarti dia tuh player, tapi karena memang dikasih pilihan sama semesta. Gitu, punya banyak pilihan, banyak yang suka. Terus iya kalau kamu mau lebih lanjut coba googling kalau Gen Z ngomongin soal sigma itu artinya apa, itu ngegambarin dia tanpa dia berusaha, dia tuh kayak sigma gitu. Very wise person kalau aku lihat juga. Kita bakal lihat di sini ya. The Holy Spirit. Expect miracle. Remember that only love is real. Miracle will occur naturally. Spirit has you back. Jadi kalau aku lihat tadi entah soal spirit guide, dia lagi terkoneksi sama spirit guide. Kemungkinan kalau aku lihat spiritual juga oke banget nih ya. Jadi bisa terkoneksi sama jiwamu juga mudah gitu, dibantuin sama spirit guide-nya dia. Cuman kalau aku lihat, karena ini azan, aku pas dulu sebentar, oke? Oke, lanjut. Jadi kalau aku lihat dia atau dirimu atau bahkan bareng-bareng sering atau bakalan sering lihat angka-angka kembar gitu, kayak dorongan-dorongan dari semesta lah gitu. Dan kalau aku lihat di sini kayak dia juga dapetin banyak validasi dari spirit guide-nya dia. Kalau aku lihat ini bagian dari dirimu ya, mungkin bagian dari keajaiban, atau vice versa, kehadiran dia bisa memberikan keajaiban. Ada Commander Astar, call to action. Take charge, lead by example, walk your talk. Ini kalau aku lihat dia itu di fase harus bikin action gitu. Karena kalau aku lihat dia banyak observasi dan dia mengetahui kalau dianya yang harus punya gerakan. Atau dirimu ini disaranin buat mengaplikasikan apa yang kamu kasih saran ke orang lain, apa yang kamu apa yang kamu sarankan ke orang lain untuk dirimu sendiri. Di sini ada dokter, go to the doctor. Kalau ngerasa ada yang sakit di badan, ada yang ngerasa nggak enak, mental, fisik, batin, apapun yang sakit, coba cek dulu gitu. Kalau aku lihat di sini, mungkin beberapa dari kalian dapat sinyal dari badan kamu sendiri. Ini coba deh didengerin, because when you healthy, dari segi jiwa dan ragamu healthy, sehat, kamu akan kayak bikin jembatan untuk pertemuan yang lebih sehat lagi. Di sini ada blessing also. Bisa kamu dan dia dapat banyak informasi. Bisa luar mimpi, bisa dia mimpiin kamu, bisa dia visiting mimpi kamu gitu, atau kamu mimpi sesuatu hal. Coba deh journaling tentang mimpi kamu, atau lagi meditasi juga ada informasi-informasi. Ini disarankan untuk lebih punya atensi ke tubuh, ke badan, ke jiwa, ke mental kamu gitu. So, ini adalah lagu-lagu yang mungkin bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan atau yang dia pikirkan tentang dirimu. Ada One Direction, Perfect. Ada Billie Eilish, Happier Than Ever. Ada Aurora, Runaway. Sama ada Faye Webster, Hurt Me Too. Aku bakalan lihat the outcome of the situation. Oh, sorry kalau kesenggol. Ini waktunya kamu buat memutuskan atau menghentikan hubungan-hubungan atau kebiasaan-kebiasaan yang toxic. Kalau misalnya mati, mohon maaf, berarti lobat. Kalau kamu feminin, kamu dealing sama seseorang yang very lucky, sangat beruntung. Terus juga di sini kalau yang aku lihat kelihatan dari lingkungannya dia gitu, banyak orang yang melindungi dirinya. Dan kalau aku lihat di sini ada yang memang mendapatkan informasi tentang diri kamu. Itu bisa dari tadi spirit guide teman-teman, atau bahkan dia punya dia kayak consult ke orang-orang yang mengerti lah gitu. Terus di sini untuk dirimu sendiri,
kehidupan percintaan yang indah itu bukan hanya datang kayak kita nunggu minta gitu, tapi kita buat juga, kita niatkan untuk melihat itu. Dan jangan lupa untuk taking care of yourself, kasih cinta ke diri sendiri, putusin atau hentikan hubungan-hubungan atau kebiasaan-kebiasaan yang toxic yang memang sebenarnya menggerogoti dirimu gitu. Jadi saat udah start healthy lifestyle, berhubungan dengan orang-orang yang sehat gitu, ini akan jadi hubungan yang indah nantinya. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau berlanjut, bisa buku reading. Linknya di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye! Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan ketiga. Jadi ini adalah tarot dan oracle card yang sudah aku pilihkan saat meditasi tadi. Kita langsung lihat aja ya. Jiwanya terkoneksi dengan jiwamu. Kita lihat siapa. Oke, the Hierophant. Ada the Ace of Wands, ada energi fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, very strong juga di Taurus, Virgo, and Capricorn. Aku ngeliat orangnya juga tipe-tipe yang agak kelihatan keras kepala memang tipenya. Jadi dia punya pemikiran yang kayak pasti sebenarnya. Ada sedikit obsession tentang dirimu kalau aku lihat. Obsessionnya ada satu sisi yang kayak admiring, ada yang kayak mendambakan, ada juga sedikit untuk mengontrol kalau aku lihat gitu. Jadi di sini jiwanya itu terkoneksi sama dirimu karena memang sering dan intensitas untuk mikirin kamunya sering ya gitu. Ada excitement kalau aku lihat. Ini bisa kamu pernah kenal sama orang ini, pernah punya hubungan, atau bahkan ya vice versa ya gitu. Bisa 50%, 50%, 50% bisa. Ada orang-orang yang udah kenal, pernah berhubungan, ada rasa kangen di sini soalnya. Terus juga ada juga yang belum kenal, tapi ada rasa mendambakan gitu. Nah, di sini kalau aku lihat ada kebutuhan kalau aku lihat. Entah kenapa dia membutuhkan dirimu. Yang aku lihat dia juga adalah sosok orang yang very kreatif. Jadi cara untuk bisa terkoneksi dengan jiwamu cukup unik ya. Bisa sambil menghayal, bisa sambil mengimajinasi gitu kalau aku lihat. Orangnya juga kalau di luaran tuh dia adalah sosok orang yang berwibawa gitu. Jadi kelihatan kayak tidak membutuhkan, terus kelihatan sangat jaga image. Tapi kalau di dalam tuh kayak wah, duar-duaran lah ibaratkan. Nah, kita bakalan lihat dari sini ya. Kamu dealing sama sosok orang yang harus jaga image. Ini bisa karena pekerjaan, karena tuntutan sosial juga. Terus di sini ada perbedaan usia. Cukup signifikannya tiga pilihan. 1, 2, 3. Semuanya menggambarkan perbedaan kedewasaan ya. Tapi dia orang yang sangat sensitif, jadi kelihatannya tuh kayak orang yang secure, kelihatannya kalau dari luar kelihatan kayak stabil, tapi sebenarnya kayak dalamnya masih ada sosok anak kecil yang pengen main gitu. Terus ada sensitivitas yang luar biasa kalau aku lihat ya. Jadi kurangnya dia gampang baper, apalagi ini kalau aku lihat dia udah baper duluan sama dirimu kayaknya. Karena itu dia suka imajinasi, suka menghayal tentang dirimu gitu. Aduh, ini kacau nih. Ini tiba-tiba orangnya kalau misalnya baru ada interaksi dikit langsung mikirin ntar nikah pakai ada apa ya. Orangnya tuh tipe orang yang sebenarnya kalau dari segi usia mungkin bisa dibilang dewasa ya gitu. Cuman memang kedewasaannya juga tuntutan dari sosial, masalah hidup, atau bahkan tuntutan dari keluarga, pekerjaan gitu. Dia tuh orang yang cukup laki juga. Dia agak mirip kayak nomor 2, dia punya pilihan soal percintaan, bisa milih A atau B gitu. Banyak yang suka, banyak yang pengen sama dia, mungkin karena status sosialnya dia, atau mungkin karena pekerjaan atau keluarga gitu. Kalau aku lihat ini keluarganya cukup bisa dibilang andilnya gede banget untuk dirinya.
Kenapa jiwamu sama jiwanya dia terkoneksi? Karena yang tadi aku bilang, dia tuh berusaha banget buat menggapai dirimu lah gitu kalau aku lihat. Tapi menggapainya yang tadi aku bilang, ini karena banyak yang nonton ya. Ada yang pengen menggapai karena mendambakan, ada yang pengen mengontrol gitu. Ada yang ya, jadi ada sedikit obsession di sini. Terus kalau yang aku lihat ada entah kenapa dirimu dilihat sebagai seseorang yang bisa menenangkan dirinya gitu. Jadi mungkin kamu nggak nyadar telah melakukan sesuatu, tapi yang kamu lakukan itu menenangkan untuk dirinya, dan itu yang dia butuhkan. Jadi ada tadi soal konsep kebutuhan tadi. Tidak ada yang boleh memiliki dirimu selain diriku gitu. Karena kamu menenangkan aku, yang boleh kamu tenangin cuma aku doang gitu. ada energi kayak gitu kalau aku lihat. Orangnya bisa saja bekerja di industri kreatif, orangnya cukup kreatif. Jadi mungkin nanti cara ngedeketinnya juga kreatif sekali gitu. Bisa fulfilling what you need. Dia cari tahu apa yang kamu butuhkan, kasih kamu gift gitu. Kamu dealing sama seseorang yang stabil secara materi atau pekerjaan, but emosionalnya aku agak kayak roller coaster nih emosionalnya. Kita bakal lihat ke fisik, ciri-ciri. This person looking very young daripada usianya. Jadi mau usianya udah tua, tapi tetap kelihatannya lebih kayak lebih muda daripada kamu gitu. Jadi youthful. Jadi dikasih blessing sama Tuhan, punya genetik yang bagus. Yang aku lihat di sini juga yang tadi aku bilang, mungkin di luarnya kelihatan kayak dewasa banget, harus jaga image gitu. Dalamnya kayak anak kecil. You know kalau anak kecil tantrum kayak gimana? Nah gitu, kayak dia. Kurangnya itu. Jadi karena terlalu sensitif atau baperan, kalau tantrum itu bisa kayak children. Ini very strong ya, Aries dia. But kehadiran dia tuh memberikan kebahagiaan. Jadi kalau aku lihat di sini dia bawa blessing ke keluarganya dia. Jadi mungkin kamu pernah dengar ceritanya dia kalau waktu pas dia lahir, rezeki keluarganya bertubi-tubi datang gitu. Ini tipe orang yang sangat diharapkan sama keluarganya, makanya tanggung jawabnya besar. But what I see di sini dari segi kesiapan buat komitmen ada ya. Nah, ini kenapa jiwa kalian terkoneksi satu sama lain. Somehow you need this person. Entah kenapa kamu juga butuh orang ini. Kayak mirror soalnya energinya, like mirroring. Potensi hubungan ini bisa jadi hubungan yang berkomitmen. Kalau aku lihat The Four of Wands kan menggambarkan ada koneksi yang diselebrasi antara dua keluarga atau dua kubu gitu, dua energi. But The Four of Wands itu juga tandanya kamu bisa bercermin ke dia, dia bisa bercermin ke kamu gitu. Kita bakalan lihat dari sini ya. Charity, prayer and contemplation, connect with heaven and ask, you shall receive. Ini dia kayak nanya sesuatu, minta sesuatu ke Tuhan kayak yang di atas, and then dia dapat jawabannya. Nah, mungkin kehadiran kamu itu bagaikan jawabannya dia. But ini juga saran untuk diri kamu, kontemplasi. Terkoneksi sama spiritual kamu, terkoneksi sama yang di atas. Meminta jalan, nanti kamu akan dapetin. Kutumi, Clock of Wisdom. You already know the answer you seek, trust what you know. Kamu dealing sama seseorang yang pinter banget. Pinter untuk secara akademik, spiritual, agama, atau bahkan kepercayaannya dia. Ya, dia pinter banget. And also, karena secara spiritualnya pinter, mungkin banyak yang suka ngobrol sama dia atau dia banyak kasih wejangan gitu. Karena kalau di Eropa itu seperti sosok kayak pemuka agama gitu. Jadi knowledge atau pengetahuan yang dia punya dia bagi ke banyak orang gitu. Ada yang seperti itu, cuman memang kedewasaannya tuh bukan hanya digapai karena experience, pengetahuan ya, karena memang blessing dari yang di atas punya memberikan dia banyak pengetahuan gitu soal-soal yang tadi, tradisi, agama, atau spiritual. So, ini ada riding. Ada money. Yes, ini kayak validasi sih kalau aku lihat. Jadi dia adalah seseorang yang secara finansial beruntung
kalau aku lihat. Dan dia punya tabungan, tipe orang yang kalau misalnya memberikan kayak nunjukin rasa cinta, ngasih gift gitu. Love language-nya adalah giving gift. Also di sini dia adalah seseorang yang secure secara materi gitu. Jadi dia tidak terlalu pusingin tentang hal itu. Cuman memang yang pusingin bagi dia adalah perasaan cinta gitu, emotion. Itu yang harus kayak banyak PR tentang dirinya gitu. Dan mungkin ketemu sama dirimu itu jadi pelajaran untuk dia. Nah, riding di sini tulus sekali orangnya. Jadi kalau misalnya pun dia deket sama seseorang, emang niatnya tulus gitu. Kalau soal percintaan dia punya niat yang sangat tulus dan terkoneksi sama dirimu juga tidak untuk kepentingan pribadi ya, dalam arti kayak menghasut atau dalam arti untuk yang kayak memanipulasi gitu. Purely pengen tahu potensi hubungan ke depan gitu. Ini kemungkinan adalah lagu-lagu yang bisa mengekspresikan perasaan dan pikirannya dia tentang dirimu. Ada Selena Gomez, Lose You to Love Me, Lose You to Love Me. The Luminar, Ophelia. Ada At My Back, Mads Buckley. Kalau kamu matahari, aku nggak mau jadi bulan karena bulan itu jauh banget dari matahari. Oh, Caroline, 1975. The place I want to be is somewhere in your heart. So aku bakalan lihat. Kita lihat the outcome of the situation. Dia tipe orang yang nanti kalau aku lihat ya potensinya adalah giving you a letter, kayak ngechat kamu panjang gitu. Separagraf, 2 paragraf mengekspresikan perasaannya dia. Dan mungkin kalau misal kamu nanya siapa orangnya gitu, dia tipe orang yang mungkin pernah kirimin kamu pesan-pesan gitu yang banyak paragrafnya. Ya, ini adalah komitmen. Kalau aku lihat potensinya bisa jadi hubungan yang berkomitmen, terutama untuk kalian yang feminine. Ini komitmen pertunangan kalau aku lihat, karena di sini ada bride and also memberikan keberuntungan, terutama untuk kalian yang feminine gitu. Ini King of Diamonds and King of Heart. Iya, dia tipe orang yang kalau misalnya ngasih perasaan, nunjukin perasaan dengan sesuatu ya yang bisa dilihat, bisa dengan hadiah atau letter, surat-surat atau sesuatu yang bisa kayak ada buktinya lah gitu. Also emotionally available gitu, jadi dia punya perasaan yang sebenarnya pasti ya, dia tahu gitu. Cuman memang kadang-kadang karena dia tadi suka mengimajinasi, kadang-kadang suka tenggelam sama perasaannya dia. But make sure kalau diri kamu adalah seseorang yang tahu dan pasti gitu. Jadi istilahnya energi kamu ke transfer ke energinya dia, jadi memberikan kepastian di jalannya hubungan ini gitu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau berlanjut bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.